Sehat. 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 Dengar suaranya. Oke, Bu Selamat Nanda. selamat Bu Nanda. Ya, oke. Anak-anak bisa dengar suaranya Bu Nanda? Dengar? Dengar. Oke, terima kasih. Kameranya masih OTW nyala. Kameranya putus-putus ya. Putus-putus. Iya, jaringannya bikin putus. Kenapa, Raisen? Vincent, kenapa, Raisen? Mau bertanya? Mau bertanya? Oke. Baik. Tidak ada yang bosan. Oke, baik. Bu Nanda ingatkan sambil nunggu temanmu semuanya. Coba semuanya sudah siapkan. Oh, sudah gabung semua kok. Siapkan buku jamrutnya seperti biasa. Oke. Kamu sudah membaca PowerPoint yang Bu Nanda share waktu semalam? Ada yang sudah membaca? Enggak. Katanya sudah. Sudah. Kok belum? Yang sudah pasti sudah tahu. Yang belum tolong nanti dibaca ya. Karena kan waktu kita nggak bisa cukup kalau dibahas hari ini. Ya materinya agak panjang yang ini. Oke, anak-anak sudah doa tadi ya? Sudah doa atau belum? Bu Nanda nggak ada video. Video apa? Nggak ada. Sudah doa atau belum? Kan nggak semua di video ini. Sudah? Sama Pak Yanto. Oke, sudah sama Pak Yanto. Oke, berarti nanti penutup aja kita doa ya. Oke, semoga jaringannya tidak putus-putus. Baik, kalau yang sudah membaca PowerPoint yang sudah Bu Nanda kirim, berarti sudah tahu materi kita hari ini tentang apa? Bisa bantu Bu Nanda cerita ke teman-teman tentang? Belum nonton. Belum nonton. Berdoa kepada Berdoa kepada Allah. Allah. Berdoa kepada Allah. Oke. Yang minggu lalu masih ingat materi pelajaran kita. Berjuang, merima berarti berjuang melawan godaan setan. Ya kan, godaan iblis atau godaan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, godaan yang kita alami juga dialami oleh Yesus. 3 godaan yang dialami oleh Yesus. Masih ingat ya apa saja? Mengubah batu menjadi roti. Ya. Mengubah batu menjadi roti. Oke, good. Batu menjadi Siapa roti. lagi? Mengubah batu menjadi roti itu yang satu, cobaan yang pertama. Lalu apa lagi? Iya. Menjatuhkan diri. Diminta untuk menjatuhkan diri. Iya. Menyembah iblis. Hah? Menyembah Disuruh menjatuhkan diri di bait Allah. Lalu yang ketiga menyembah iblis. Loh, Yesus pada saat iya, menyembah setan atau iblis. Apa tiga-tiganya dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah tiga-tiganya dilakukan oleh Yesus? Kenapa Rolando? Tidak ya, tidak ada godaan yang dilaksanakan oleh Yesus, tidak. Dan Yesus selamat dari godaan. Soalnya Yesus percaya kepada Allah. Iya, Yesus percaya kepada Bapa. Dan Yesus punya hati yang kuat, yang benar-benar sungguh-sungguh. Jadi ketika digoda pun tidak akan tergoda. Nah, hari ini kita belajar materi baru tentang berdoa kepada Allah. Salah satu, Bu Denda sudah bilang minggu lalu, salah satu cara kita untuk melawan godaan yaitu berdoa kepada Tuhan. Nah, ada satu doa yang dalam tema ini kita pelajari dan anak-anak pasti sudah bisa doa ini. Doa apakah itu? Doa Bapa kami.
Doa Bapa kami, betul. Doa Bapa kami ini doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita, kepada para murid. Nanti kita akan lihat dalam bukumu itu sudah ada cerita Injilnya. Nah, Bu Nanda mau tanya dulu, anak kelas 2B siapa yang sudah menghafal, sudah bisa doa Bapa kami dengan baik? Alejandra. 1. Bisa angkat tangan, Bu Nanda bisa lihat. Leonard. 4, 5, 6 orang, 7, Sandi. 8. Natalie. Ya, sudah bisa ya? Ya, kalau kamu dari kelas 1 sudah rajin mendoakan. Rolando. Oke, good. Oke. Kalau bisa kita doakan, kita bisa menghafal doa Bapa kami ini. Nah, doa Bapa kami ini, tadi Bunda sudah jelaskan tadi. Siapa Rolando yang mengajarkan doa Bapa kami? Yang mengajarkan pertama kali doa Bapa kami adalah Yesus. Pintar. Yesus. Sendiri. Iya. Oke. Nah, ada maknanya. Makna yang terdapat dalam setiap kata-kata dalam doa Bapa kami. Coba nah kita lihat ya. Coba sekarang buka dulu, disiapkan dulu bukunya. Halaman berapa? Aku tadi PowerPoint. Sudah baca. Halaman yang di buku halaman berapa, Leon? Halaman yang berdoa kepada Allah dalam buku jamrutnya halaman berapa? Alejandra, halaman berapa? 23. Iya. Ayo teman-teman, halaman 23 coba dibuka dulu. Ya, halaman 23 coba dibuka semuanya, halaman 23. Sudah? Nama Bapa dimuliakan. Iya, nanti itu dibuka dulu aja. Dibuka dulu, jangan dibaca dulu. Jangan dibaca dulu, nanti sama-sama. Nanti Bunda jelaskan. Sekarang lihat dulu di screen-nya. Bunda. Ada yang belum mendengar. Ayo temannya halaman berapa? Dibantu yang belum mendengar. Sekali lagi halaman 23. 23. Langsung dibuka dulu, jangan dibaca. Sekarang coba perhatikan di layarnya kamu. Oke. Keluar nggak ini presentasinya Bu Nanda? Keluar. Sabar. Oke. Berdoa kepada Allah. Bu Nanda mau tanya dulu, ini sudah ada yang harusnya sudah tahu ya. Berdoa kepada Allah. Apa artinya berdoa? Siapa yang mau bantu Bu Nanda menjelaskan kepada teman-teman? Oke, apa artinya doa? Berdoa adalah untuk berbicara kepada Tuhan. Ya, benar. Ini dalam pelajaran kelas 2 sudah kita pelajari juga ya kan? Kelas 1 sudah belajar. Berdoa adalah berbicara kepada Tuhan. Betul. Apalagi? Tuhan akan kepada orang yang percaya. Iya. Berkomunikasi itu sama artinya bercakap-cakap. Ya, persekutuan itu kamu ada hubungan dengan Tuhan. Dengan cara itu tadi berbicara, berkomunikasi kepada Tuhan. Nah, doa ini merupakan berkat. Ya, kenapa? Izin ke toilet. Oke. Nah, Bu Nanda lanjut. Lihat. Ya, berdoa itu tidak sembarang berdoa seperti kita berbicara kepada mama papa, adik kakak, guru, maupun dengan teman-teman. Berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Nah, kalau sikap berdoa agama, misalnya agama Kristen Katolik, ya, dengan yang biasa kita lakukan setiap memulai pelajaran, yaitu melipat tangan, lalu apa? Menutup mata dan berdoa. Ya, berdoa sendiri bisa berdoa dalam hati, berdoa bersama bisa kita ungkapkan dengar orang lain. Nah, kalau misalnya yang lain cara berdoanya kan saudara kita yang muslim berdoa dengan membuka tangan, ya, atau berdoa dengan cara agamanya masing-masing.
Nah, itulah sikap yang diajarkan ketika kita berdoa kepada Tuhan, berbicara. Beda kita berbicara kepada orang lain sama manusia. Ya, harus sopan, tapi sopannya tidak perlu berbicara beda ya kan? Nah, dalam doa anak-anak perlu diingat. Nah, ingat baik-baik. Berdoa tidak hanya melulu atau tidak hanya terus kita minta kepada Tuhan. Tuhan minta kesehatan, minta coronanya musnah. Bukan itu, tapi pertama-tama kita memuji, memuliakan Sekarang dan doa Tuhan. Betul. Lalu tidak lupa anak-anak setiap hari itu kita berbuat dosa, ya kan? Tidak ada manusia yang nggak berbuat. Bu, aku tidak berbuat dosa kok, Bu. Yakin? Siapa di sini yang tidak berbuat dosa? Oh, nggak tahu kalau itu dosa. Ingat, dosa itu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Jadi kamu anak-anak kelas 2 pasti sudah tahu yang mana yang disebut dosa. Malas bangun dosa? Dosa. Berbicara kasar dosa? Dosa. Ya, satu hari itu kamu dan juga Bu Nanda ini bisa saja melakukan banyak dosa. Maka kita selalu minta ampun atas dosa-dosa kita kepada Tuhan. Jadi, selain memuji Tuhan, kita juga minta ampun. Dan barulah kita berdoa, mengajukan permohonan kita kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, yang tadi doa Bapa kami yang Bunda bilang. Sudah bisa kan? Doa Bapa kami? Ya. Doa Bapa kami sudah hafal ya. Dan ini ada maknanya. Nanti kamu bisa membaca lebih jelas lagi di PowerPoint-nya Bu Nanda. Bu Nanda menuliskannya lengkap. Kalau ini Bu Nanda bacakan cepat-cepat ya. Ya, yang pertama misalnya Bapa kami yang ada di surga. Kita memanggil Allah pencipta langit dan bumi dengan sebutan apa? Sebutan Bapa. Terima kasih pinter. Bapa. Nah, yang ngajarkan siapa? Yesus tadi ya kan? Iya, Bapa. Jadi yang mengajarkan kita memanggil Allah kita pencipta ini adalah dengan sebutan Bapa. Makanya kebiasaan ya orang Kristen, Katolik ya dalam doa Bapa kami menyebut Bapa. Dalam doa apapun menyebut Bapa. Oke. Kemudian yang ada di surga ya mengingatkan kita untuk senantiasa ya ini supaya dosa-dosa kita diampuni, mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Kemudian dimuliakanlah namamu. Ini artinya merupakan kerinduan semakin banyak orang mengenal Allah. Datanglah kerajaanmu, ya kan? Kita memohon agar kerajaan surga itu hadir dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu, ya kan? Supaya kehendak Tuhan terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita mohon rezeki juga. Oke, mengampuni dosa. Nah, itu yang ada dalam bukumu, lihat. Sekarang Bu Nanda mau anak-anak lihat buku halaman 23, ringkasan materi, kamu menggaris 6 poin penting. Nah, tulis di garis dulu. Boleh pakai stabilo atau highlighter, atau dengan pensil warna, pulpen warna. Boleh silakan. Pensil biasa juga nggak apa-apa, langsung digaris. Ini penting. Dalam doa Bapa kami kita mohon ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekan di garis. Yang mana Bu? Tadi Felis gak kelihatan. Gak dengar suaranya Bu. Halaman 23 Felis. Itu kan ada di halaman 23. Lihat. Nomor 1. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sudah. Oke. Ya. Jadi dalam doa Bapa kami nih kita. Oke, terima kasih sudah digaris dengan rapi. Ya. Sudah? Nah, yang sudah bisa buka halaman 24. Yang sudah menggaris buka halaman 24. Yang sudah, Rolanda sudah? Sudah selesai menggaris? Sudah. Oke. Halaman 24. Anak-anak, ya, dalam tema kita ini ada satu tokoh, orang kudus, orang suci atau yang kita sebut kalau wanita santa
Kalau yang laki-laki Santo. Nah, ada satu Santa yang punya kisah hidup dari kecil. Dia sudah rajin berdoa. Dia suka berbicara kepada Tuhan. Dia berbicara melihat salib Yesus, dia sudah berbicara. Melihat gambar Yesus, dia langsung berbicara kepada Tuhan Yesus. Dari kecil sampai dia menjadi seorang biarawati. Iya, Santa Teresia. Silakan dibaca dulu. Bunda mau kasih waktu 2 menit dibaca. Dibaca yuk. Ceritanya ini bagus anak-anak. Oke. Max, bisa dibaca, Max? Bukumu mana, Max? Oke. Pada suatu hari, murid-murid Yang atas, baca dalam hati. berkata, Yang atas, Matt. Santa Teresia, Max dibacanya. Yang Santa Teresia dari Avila. Oke. Baca dalam hati aja. Oke, nggak apa-apa. Baca dalam hati. Karena kebiasaan itu apa yang terjadi anak-anak? Bu, martir itu apa, Bu? Iya, pertanyaan yang bagus Rolando. Martir itu sama dengan orang kudus ini. Yang hidupnya dia mau apa? Memperjuangkan imannya, bahkan dia rela mati dengan cara meninggal dengan cara yang sadis, yang kejam, misalnya dibunuh, ya, digantung, dibakar. Nah, itu martir. Kalau yang para kudus yang lain mungkin meninggal karena penyakit. Tapi tunggu Bunda jelaskan dulu. Ada yang bertanya. Nah, itulah yang disebut martir. Ya, meninggalnya dengan cara yang kejam. Tadi digantung, dibakar, dibunuh. Ada yang seperti itu anak-anak. Dia tetap mempertahankan imannya. Oke, sudah terjawab. Kenapa Jessica? Jessica kamu nanya? minum. Oh iya, minum. Kirain mau bertanya. Minum. Yes, iya. Oke. Nah, Santa Teresia ini sering berbicara kepada lukisan Yesus anak-anak. Nah, ya, Santa Teresia berdoa. Nih, dia berdoa dengan cinta yang menyala-nyala dan melakukan tugasnya dengan baik. Dia benar-benar mencintai Tuhan Yesus anak-anak. Ya kan? Sehingga lalu yang menjadi seorang biarawati yang terkenal yang baik. Dia menjadi seorang pemimpin yang besar dan mengasihi Tuhan dan sesama. Nah, ini contohnya ini nyata Santa Teresia dari Avila. Avila itu nama kota di Spanyol. Kenapa Rolando? Rolando, kenapa kamu seperti itu Rolando? Apakah kamu lagi berdoa? Rolando lu aneh-aneh seperti lagi berdoa. Hah? Baik, sudah paham sampai di sini kisah Santa Teresia ya, Leon? Sudah baca tadi ya, Leon? Siapa yang presentasinya? Jaden? Ya, oke. Oke, salah lagi Bu Nanda. Roland. Ayo duduk yang baik. Kamu sudah berdoa? Sudah selesai doanya? Oke, baik. Nah, yang di bawah ini ada cerita kitab sucinya tentang Tuhan Yesus yang mengajari para muridnya berdoa. Nanti anak-anak bisa baca lagi ya tentang ini. Oke, bisa? Ya. Para murid meminta kepada Yesus, Yesus ajarilah kami berdoa. Lalu Yesus mengajari berdoa. Nah, inilah pertama kalinya kenapa ada doa Bapa kami. Kita tahu doa Bapa kami karena diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, versi Injil dan versi yang kita doakan ini agak berbeda sedikit, ya sedikit diperbarui oleh gereja. Tapi intinya sama. Oke, sama tadi. Ya, bisa dibaca lagi? Sebelum kita mengakhiri meet hari ini. Oke, Bu Nanda minta coba yang mau bantu Bu Nanda. Yang paling atas halaman 25. Apa kata Yesus ketika berdoa? Aliandra, pintar.
Bisa membantu Bu Nanda membacakan dengan baik halaman 25 paling atas. Gantian Rolando, Aleandra dulu. Aleandra, coba baca paling atas. Apa kata Yesus supaya kita berdoanya seperti apa? Tetapi jika jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu yang ada di Leonard. Oke, semua kalian, semua kita membaca yuk. Diulang lagi sama-sama ya, membaca ya. Sama-sama baca paling atas. Kata Yesus ketika berdoa adalah, tetapi jika masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di surga, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Oke, sampai situ. Oke, sudah. Sudah sampai situ doanya. Oke. Sudah? Jurus satu. Ada yang nggak fokus berarti nggak dengar Bu Nanda. Jurus 1. Oke. Tadi Ellen itu nggak konsentrasi. Nggak konsentrasi kan? Jurus 1 aja sampai lupa. Jurus 1. Baik, terima kasih sudah dibaca. Nah, kata Yesus anak-anak, ini kata sarannya ya dari Yesus. Kalau berdoa, salah satunya adalah terutama kalau kita berdoa sendiri. Masuk ke dalam kamar, ya kan? Tutup pintu kamar supaya kita apa? Berdoanya itu bukan untuk ditujukan kepada orang. Wah, kalau berdoa tuh suaranya keras, bukan seperti itu. Nah, lalu Yesus berdoa jangan bertele-tele. Bertele-tele itu kamu jangan berdoanya panjang, nggak jelas. Iya, ini Bu Nanda jelaskan. Doa yang bertele-tele itu doanya yang panjang, tidak jelas mau berdoa apa. Lalu berdoa bertele-tele itu berdoa yang berpura-pura kepada Tuhan, tidak sungguh-sungguh, tidak tulus dari hatinya. Itulah berdoa yang bertele-tele. Kelas 2B ini nggak ada ya. Semua doanya sungguh-sungguh tulus ya kan? Iya. Jangan pernah berdoa dengan bertele-tele. Ya? Iya. Baik. Itu hari ini anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Nanda untuk materi kita berdoa kepada Allah. Ya, berdoalah dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Tadi Bu Nanda sudah jelaskan. Yang lain sudah mendengar? Ya, berdoa bertele-tele itu berdoa yang tidak jelas. Berdoanya tidak jelas, berdoanya berpura-pura, ya, tidak tulus. Itulah berdoa bertele-tele. Sudah? Ada pertanyaan tentang materi hari ini? Tidak? Semua memahami? Kenapa, Rainer? Ya, tombol raisennya dimatikan kalau tidak ada keperluan. Bu, Rolando mau tanya. Pertanyaan terakhir, kenapa Rolando? Bu, kok materi yang minggu depan nggak ada? Kok materi yang minggu lalu kok nggak ada kunci jawabannya? Soalnya
tak cocokin. Iya, kalau yang belum ada, Bunda Nanda belum kirim kunci jawabannya ya? Belum ada? Oke, nanti kamu cek di GCR ya. Iya. Belum. Ya, nanti akan Bunda kirim. Sekarang kita iya nanti Bunda kirim sekalian sama hari ini. Sekarang anak-anak kita akhiri dengan doa. Bunda akan di kelas 2C soalnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Ya, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Ya.